Oke, Assalamualaikum. Selamat sore. Pada sore ini saya kedatangan dua tamu. Yang pertama sang produser saya, namanya Yus. Bang Yus. Seorang produser saya, Bang Yus. Yang kedua, Bung Ardat, bintang tamu saya sore ini. Karena ini merupakan bintang tamu istimewa, ya boleh dikatakan tamu kami berdua daripada sang produser ini. Tapi Bung Arda, saya persilakan Anda kalau masuk ke studio saya itu adabnya ciri khas studio Yefrizon Kerinci itu pakai topinya dulu, lacak Jambi. Gagah Bung Arda. Good, luar biasa. Yang kedua, silakan pakai sal batik melati air. Ini ciri khas kota Sungai Penuh. Walaupun ini batik Jambi, tapi ada melati air, merupakan lambang kota Sungai Penuh. Dan ini tak asing lagi produser saya nanti yang bergerak di bidang IT. Di samping saya ada juga pemain gendang ini, Saudara Arif Maulana. Kemana-mana dia ikut nih. Jadi ada kami hari ini 4 orang. Pertama, saya persilakan kepada sang produser kalau ada yang mau dibicarakan ataupun yang ditanya. Oke. Ini kebetulan saya diundang oleh Bapak Haji Yefrizon sebagai dibilang pengamat tidak, cuma karena sebagai putra Rawang asli kalau dibilang itu kan. Nah ini kan kalau dikatakan bahwa saya ini lebih banyak di perantauan dan saya mengenal apa yang namanya budaya Kerinci, khususnya Rawang, apalagi Rawang itu karena kita orang tua apa keturunan dari sini asli, saya selalu memperhatikan dari jauh. Ada beberapa pertanyaan karena pertama itu yang kita kenal kan budaya-budaya ngasuh atau gerwah itu. Sebelum lantak kudo itu Ibu Ruwah, Bunda Ruwah, kemudian tahun 90-an itu termodernisasi ya, dengan adanya alat tambahan alat musik organ atau apa yang lainnya modern lah. Munculnya alat-alat modern itu timbullah yang apa yang dikatakan namanya lantak kudo. Nah, ini saya kebetulan sudah berdomisili di Kerinci. Penasaran saya mau tanya ini masalahnya. Ini kebetulan ada pengasuh dan memang pelopor dari lantak kudo, Bung Aldat ini. Ya pertanyaan-pertanyaan pertama saya ini sebenarnya bagaimana asal usul dan sejarah lantak kudo sampai begitu terkenal di masyarakat Kerinci, baik di lokal maupun di perantauan, sehingga kalau ada acara apa selalu dipanggil lantak kudo. Dan kita tahulah kalau pengasuhnya yang utama itu, kalau pengasuh itu yang membawakannya lah Bung Agat ini. Ini saya pertanyaan ini serah jawab dari Pak Haji Yefrizon ataupun dari Bung Agat sendiri. Saya ingin tahu itu. Oke, terima kasih. Jadi pada sore ini saya akan menjawab yang namanya rentak kudo itu adalah satu bentuk sebuah tarian, gerak tari yang diiringi oleh gendang rempak, gendang ketipak. Jadi gendangnya itu tersendiri, beda sekali dengan gendang-gendang yang lain. Adapun gendang ketipak itu khusus, beda sekali dengan gendang-gendang yang ada dengan gendang Melayu, gendang Ranggo, gendang Jawa. Itu kalau gendang ketipak rentak kudo itu beda. Jadi itulah gendang yang pertama kali dimainkan untuk rentak kudo. Ditambah dengan kaleng-kaleng bekas. Jadi rentak kudo itu adalah satu bentuk ranggo, satu bentuk gerakan rentak purba, hentak purba yang dimainkan pada zamannya yang lahir kira-kira tahun 1968. Jadi ada 3 fasenya tuh Bung Yus. Ada 3 fase rentak kudo ini. Pertama tahun 1998 sampai tahun 1970.
saya beri nama itu tahap pengenalan. Transformasi lah ya, perubahan bentuk-bentuknya sehingga bentuk aslinya tidak berubah. Mungkin ditambahkan dengan alat-alat musik yang modern. Itu belum sampai ke sana. Itu fase-fasenya. Jadi fase pertama itu fase pengenalan. Fase pengenalan itu masih asli sekali. Jadi masih asli sekali, tidak perlu saya uraikan panjang lebar. Karena itu berasal dari satu bentuk tiga komponen. Pertama, tari rangguk bigurbeh yang sering disebut dengan rangguk kelilang. Yang kedua, tari sapu tangan ditambah dengan bumbu-bumbu bunga-bunga dari pencaksilat. Jadi tokoh yang pertama pada saat itu adalah salah satu di antaranya itu ada namanya Pak Zainun, Bapek Laeu. Yang kedua Mangkau, yang ketiga ada Saripu, yang keempat satu lagi mungkin saya lupa namanya tuh, dari daerah air sempit semua orang-orang tuh. Mereka ditemani oleh pendekar-pendekar yang dari Rawang. Pendekar-pendekar dari Rawang itu salah satu di antaranya adalah rombongan daripada Bapak Huzri dan Pak Azri. Dua ya, Bung Ardat tahu nih. Adanya Pak Azri dan ada Pak Huzri. Sudah itu ada lagi yang teman beliau itu kakak beradik itu namanya tuh Pak Lasmi Salam Datuk. Jadi Pak Lasmi Salam Datuk itu merupakan orang yang boleh dikatakan orang yang ikut mengembangkan rentak kudo. Belum ada bentuk-bentuk, dan saya rasa zamannya itu Bung Ardat itu masih kecil ya. Seingat saya dibawa-bawa orang-orang itu. Bung Lasmi pertama yang membawa lagu ini bukan ruai. Ya, ruai itu nanti dia itu akan menyanyikannya. Bukan, untuk yang mempopulerkan zaman itu. Itu ada fase kedua itu. Jadi fase pertama itu Lasmi Salam bersama dengan Aryadi Juwaini. Kalau sekarang itu orang nggak tahu dengan Pak Bung Aryadi itu, namanya itu Mamak Kani. Lebih kenal lagi Mamak Kani. Ditambah lagi ada lagi orang-orang berikutnya. Itu transformasi dari 1968 sampai 70. Kedua, tahap pengembangan. Pengembangannya itu dari tahun 1970 sampai tahun 1990. Saya kembalikan kepada Bung Yus kalau ada pertanyaan lain. Ini cukup menarik ini, karena kalau sekarang ini acara dimanapun apapun, itu baik di Kerinci atau Kota Sungai Penuh sendiri, atau sampai mungkin di acara di luar kota, khususnya warga-warga Kerinci pasti tidak memanggil yang namanya rentak kudo ini jadi tren sekarang ini. Dan itu memang kalau dari segi maknanya sendiri atau dari segi ininya filosofinya sendiri kan itu bagus. Karena apa? Di situ ada riang gembiranya, ada unsur olahraganya, ada unsur kebersamaannya. Nah, ini yang saya mau tanyakan sama ini pelakunya nih, artisnya nih, Bung Ardat. Ini bagaimana, Bung Ardat? Itu. Terima kasih, ini Pak Yus ya. Kalau untuk budaya rentak seni modern, ya, pertama-tama tadi sudah diungkapkan oleh Pak Yufrizon, tahap-tahapnya kan ada. Ya. Jadi kita ini tahap melanjutkan untuk dimodernkan, memperkembangkan budaya seni Hampara Rawang, rentak kudo. Oke, sebelum kita lanjut dengan penjelasan daripada Bung Ardat, apa salahnya Bung Yus? Karena ini adalah inti sore ini adalah kita akan mendengar alunan suara daripada Bung Ardat. Ini kebetulan ada artisnya ya. Ada artisnya. Nanti kita lanjutkan wawancara kita di fase kedua tahap pengembangan. Jadi tahap ini sebenarnya saya akan membawakan kompromi dulu. Ya. Kompromi dulu saya dengan Bung Ardat. Kira-kira spontanitas kita sore ini apa lagunya? Bagusnya? Yang pertama saya akan coba pilih. Yang pertama dulu identik dengan Nasib Malau. Saya tidak senang dengan nama Nasib Malau karena lagu itu gembira. Jadi saya akan sudah saya beri nama lagu itu
Mai Menarai. Mai Mai Menarai. Yang kedua Piki Dikaya. Yang ketiga ada lagu yang agak juga disenangi oleh banyak orang banyak. Rindau. Jadi silakan Bung Ardat mau pilih yang mana? Apakah Rindau, apakah Mai Menarai, atau apa Piki Dikaya? Merindau lah. Sudahlah nasib pandang ialah tinggal. Sudah berbuah di buah ialah sudah berbuah di buah sudahlah nasib Badanimuniana sekal Ida uguna ya dewa Jangi urau